Markus pasal keempat ayat 35-41. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Oke, shalom semuanya. God bless ya. Tuhan Yesus berkati. Baik, kita hari ini lanjut lagi tentang Yesus mengajak murid-murid menyeberang danau Gerasa. Kita langsung aja. Setelah kemarin kita bahas panjang lebar ya tentang bagaimana murid-murid akhirnya menurunkan lalu menganggap Yesus menginginkan mereka binasa. Tetapi ada satu hal yang Tuhan selipkan di dalam tulisan ini. Kalau saudaraku membaca Alkitab, saudara petik ayat demi ayat, kalimat demi kalimat, lalu kata demi kata. Apabila saudaraku tidak belajar sekolah dengan kata asal, kata aslinya, saudaraku biasanya ada orang yang dipakai dengan namanya hikmat, di mana menerangkan dalam kehidupan, saudaraku. Karena pelayanan itu ada dua, pelayanan yang memang hamba-hamba Tuhan dipanggil lalu disekolahkan, sehingga mereka memiliki keluaran sekolah Alkitab. Tapi ada hamba Tuhan yang dipanggil Tuhan, tiba-tiba kejadian jadi hamba Tuhan. Gitu saudaraku. Termasuk teman-teman semua yang pelayanan penginjilan di pedalaman, orang-orang kampung, orang-orang desa, di mana mereka cuma ikut seminar-seminar. Lalu ada juga yang karena orang tua jadi gembala, akhirnya tiba-tiba mereka juga jadi gembala. Saya punya seorang teman pelayanan di zaman waktu itu, di sebuah gunung tapi di Jawa, di mana hamba Tuhan ini seseorang sederhana, dia cuman melayani ketika kakaknya melayani, lalu dia melayani masuk ke sebuah gunung, tiba-tiba dia mendirikan gereja. Saudaraku, gak sekolah Alkitab, gak ikut seminari, gak ikut apapun, dan berkembang. Tiba-tiba saya dipanggil Tuhan masuk ke sana, lalu saya bercerita, tiba-tiba beberapa teman, ada seorang teman yang mengajak beberapa teman membangun gereja itu. Lalu juga yang beberapa saat kemudian anaknya tiba-tiba membuka gereja di desa yang lain, merintis pelayanan dan jadi gembala dan ditabiskan jadi pendeta. Saudaraku, itu namanya kitab Kejadian. Tetapi ada juga yang kitab Keluaran, di mana memang dididik, diajar Tuhan, diasah Tuhan dengan pengetahuan-pengetahuan Alkitabiah. Whatever dari manapun is okay. Ada panggilan Paulus, ada panggilan Apolos, ada panggilan yang namanya Petrus. Ada ahli Taurat, ada yang seorang nelayan. Whatever dari manapun, Tuhan punya kuasa untuk meneguhkan setiap panggilan yang dia berikan kepada setiap anak-anaknya untuk melayani pekerjaannya. Nah, kita masuk pada sesi ini, pada hari ini, di mana Yesus tidur di atas tilam. Tolong ditayangkan firman Tuhannya. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Tiba-tiba ayat ini muncul, saudaraku, pada sesi hari ini.
Lalu Tuhan berikan pengertian untuk disampaikan kepada saudara-saudara. Bagaimana Yesus, apapun yang terjadi dalam perjalanan hidup dia, sama dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, Yesus tidur di atas tilam. Yesus memakai, Yesus berjalan, Yesus mengandalkan segala sesuatu yang ada. Ini bisa kita samakan dengan 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Apa yang ada? Ketika Yesus habis berkhotbah, para pendengarnya, orang-orang yang mengikut khotbah Yesus pada mau pulang. Yesus bilang, jangan pulang, mereka lapar. Lalu murid bilang, pemikiran manusia selalu menolak kehendak Tuhan. Itu pasti diawalinya. Kalau orang itu mengikut Tuhan tapi memakai pemikiran manusia. Itu saudaraku ya. Orang segini banyak, mana ada ya cukup. Sedang di sini nggak ada tempat orang berjual makanan. Kalau saya boleh bayangkan menjadi sebuah film, Yesus itu senyum, Yesus itu tertawa. Dalam hatinya gitu ya. Kamu punya apa? Karena Yesus setiap kali dia bicara, dia akan bertanggung jawab. Sama dengan Danau Gerasa. Karena dia mengajak, dia akan teduhkan dan menjadi teduh sekali. Apapun yang mendatangi saudara. Karena saudara mengikut perintah dia. Itu penting. Walaupun saudara lalai. Sekian waktu mungkin dengan Tuhan. Tapi oleh karena segala sesuatu yang keberadaan saudara hari ini. Karena mengikuti perintah dia. Marilah kita menyeberang. Dia akan bangun dan meneduhkan badai itu. Menjadi teduh sekali. Sama dengan murid-murid ketika bicara. Ketika Yesus bilang, kasihan mereka lapar. Saudara searching cari itu. Murid-murid mana ada makanan, nggak ada orang berjualan di sini. Nggak ada yang cukup bisa ngasih mereka makan. Begitu saudaraku. Dan Yesus senyum, tertawa dalam hati. Kamu punya apa? Kami nggak punya apa-apa Tuhan. Lalu muncullah seorang anak kecil. Seringkali orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang memberi sama Tuhan, dipikirnya dia punya segala sesuatu untuk Tuhan. Tidak, kadang Tuhan timbulkan situasi kondisi di dalam kendali dia di mana kamu punya apapun, kamu tidak mampu mengendalikan situasi itu. Dan itu diberikan anugerah kepada seorang anak kecil untuk menghidupi 5.000 orang. Sehingga ketika kamu punya yang berlimpah, punya yang mahal, punya yang hebat, tidak akan bisa mengendalikan situasi yang Tuhan sudah firmankan. Dia sudah menentukan. Mata Tuhan menjelajah seluruh isi bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati sama dia. Sehingga mata Tuhan sebelum mengatakan kasih mereka makan, Tuhan sudah menentukan anak kecil ini punya 5 roti 2 ikan. Sehingga apapun Tuhan inginkan saudaraku, jangan takut. Tuhan tahu caranya mendatangkan kebutuhan yang saudara butuhkan karena keinginan Tuhan. Lakukan saja. Walaupun seringkali kita tidak percaya. Seperti 5 roti 2 ikan. Mana bisa? Enggak mungkin. Ketika Tuhan bicara, dia akan menanggungkan segala perkara. Saudara tinggal jawab. Yes Lord, I'm ready. Siap tidak siap, kamu harus siap. Yes Lord, I want it, I need it. Ya Tuhan, aku mau itu, aku ingin itu. Enggak usah peduli dengan yang lain. Asal benar-benar firman Tuhan yang katakan. Asal benar-benar Tuhan yang ngomong. Betul-betul keinginan Tuhan, cari peneguhan. Di situ Tuhan akan beracara. Tuhan akan menanggungkan segala sesuatu. Taufan badai datang sedahsyat itu, dia cuma bilang, diam, teduh, kelar.
Dia cuma tertawa. Karena dia tahu ada seorang anak kecil yang tidak pernah kamu lihat, yang tidak pernah kamu perhatikan, yang tidak berarti. Oleh karena kamu sombong, kamu melihat yang besar saja. Seringkali kita seperti itu. Ketika Tuhan berikan sesuatu yang besar mungkin, atau sesuatu kebutuhan yang besar, kita nangis sama Tuhan karena tidak mungkin. Ada kalanya Tuhan sediakan melalui yang tidak berarti, yang kecil. Yang tidak berarti dari dunia diambil Tuhan untuk meniadakan yang berarti dari dunia. Cari searching itu saudaraku. Itu Paulus yang tulis. Anak kecil 5 roti 2 ikan. Bawa ke sini. Itulah kita sebagai manusia. Seringkali kita alpa lalai ketika udah nyaman. Dan hari ini kita belajar. Ketika semua sudah hebat, Yesus sudah khotbah 5.000 orang laki-laki mengikuti. Ada 2 kali, 1 kali lagi 4.000 orang laki-laki mengikuti. Lalu Yesus minta sesuatu. Enggak mungkin Tuhan terjadi. Enggak bisa, enggak ada. Enggak ada modalnya, enggak ada barangnya, enggak ada segala sesuatu, pokoknya empty, kosong. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi? Anak kecil punya kerelaan. Orang yang besar-besar mengatakan mustahil. Demikian juga bangsa Israel. Oh, dia kan anaknya Yusuf tukang kayu. Seringkali orang memandang hina yang tidak berarti. Tahukah saudara, ada kalanya Tuhan memanggil yang tidak berarti untuk meniadakan yang berarti. Contoh Nabi Elia, Nabi Nathan diutus menghadap raja. Raja Ahab punya barisan nabi yang dipimpin oleh Nabi Zedekiah. Nabi Mika. Halo. Jangan memandang enteng, memandang remeh sesamamu. Jangan pernah menghina sesamamu karena kamu menghina penciptanya. Seringkali kita mengecilkan orang yang kayaknya nggak punya apa-apa, tapi Tuhan pilih dia. 7 bersaudara di dalam rumah tangga Isai, bapaknya Daud. Kakak-kakak tentara yang hebat. Sampai Isai melupakan Daud yang kecil mungkin molek, yang cuma mengembalakan kambing domba 1-2 ekor. Datang pun dengan pakaian yang kotor, celana pendek, kaos kotor. Anak yang dilupakan, tapi dialah pemimpin bangsa Israel yang ditulis oleh tinta dunia, The King of David. Salomo, anak lahir dari ibu perzinahan, dipanggil Tuhan yang dunia mencatat orang yang paling kaya, paling berhikmat, yang belum pernah ada dan tidak pernah ada lagi. Seorang anak yang dilahirkan ibu pezinah, peselingkuh. Sehingga teman-teman, dimanapun kau berada, siapapun kau, jangan pandang remeh orang berdosa. Jangan pandang tinggi kedudukanmu hari ini karena kamu dibenarkan Tuhan. Karena pada saatnya kamu bisa menjadi seperti Yudas, menjadi seperti Saul. Pada saatnya kamu bisa menjadi seperti Daud, menjadi seperti anak kecil. Karena tangan Allah yang kuat mengangkat kamu. Tetapi yang Yesus inginkan, kesederhanaan, tilam. Walaupun Yesus sudah banyak membuat mujizat, walaupun Yesus diikuti perahu yang lain, Yesus tidur di atas tilam. Yesus tidak mengadakan sesuatu. Berapa banyak anak-anak Tuhan termasuk hamba-hamba Tuhan, ketika udah diberkati, tilamnya diganti dengan permadani. Segala sesuatu harus mewah, harus wah. Kalau nggak begitu nggak afdol, nggak gengsi, nggak dipandang orang. Selalu flexing, tampil gaya, tapi hidup di dalam tidak berkenan Tuhan.
Yesus tidaklah tilam ketika taufan datang. Dia bangkit. Dia katakan, diam. Dan taufan pun diam. Menjadi contoh teladan buat kita. Seperti Paulus katakan, ikutlah aku sama dengan aku mengikut teladan Kristus. Kita ikuti teladan Tuhan. Bagaimana apa yang ada aja itu yang dipakai. Kelebihan nanti Tuhan yang datangkan. Jangan diada-ada, bahkan hutang, cicilan. Cuman untuk kelihatan kaya, kelihatan untuk diakui. Kalau sudah bangkit, kalau sudah bisa, kalau pinter, kalau hebat, kalau berhasil. Padahal semuanya hutang. Saya temui orang-orang seperti gini. Apalagi di kota-kota metropolis. Pemalsuan. Segala satu palsu. Karena bukan miliknya. Coba bayangin saudaraku. Saya menemui seseorang, anak Tuhan, bahkan ikut hamba Tuhan. Itu dari rumah sampai toilet, meja makan, sampai yang dia makan, semuanya kredit. Makan pun pakai kartu kredit. Bayarnya. Beli rumah pakai KPR. Beli barang-barang di rumah, peralatan rumah tangga juga pakai kartu kredit. Cicilan 0%, 5%, pokoknya semua serba cicilan. Apakah itu orang kaya? Karena firman Tuhan mengatakan bahwa jangan berhutang. Karena kalau engkau berhutang terus, itu kutuk hutang akan mendatangi engkau. Yesus mengerjakan sesuatu dengan apa yang ada. 5 roti 2 ikan. Apa yang ada padamu, Tuhan memberkati. Jadi berkat buat 5.000 orang. Sehingga engkau enggak perlu hidup untuk memakai segala sesuatu seperti permadani. Permadani bisa terbakar. Permadani bisa kusam. Tapi kalau tilam, Yesus yang tinggal, Yesus yang tidur di sana, kuasa Yesus akan meneduhkan badai, taufan. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar tentang tilam. Kesederhanaan anak kecil yang tidak dilihat manusia. Mungkin kau bukan pekerja gereja yang dilihat manusia. Mungkin kau bukan pastor yang dilihat manusia. Mungkin kau bukan pengusaha yang dilihat manusia. Mungkin kau bukan karyawan dilihat manusia. Ingat, Tuhan tahu kehadiranmu. Dan apa yang kamu miliki sesederhana itu akan dilipat gandakan karena mata Tuhan melihat kamu. Dan ketika kamu rela memberi kepada Tuhan, ingat, menjadi berkat buat 5.000 orang. Menjadikan kuasa Yesus bangkit di atas tilam, meneduhkan badai. Amin saudaraku. Mari kita memperhatikan setiap firman yang kita dengarkan. Lalu kita merenungkannya siang dan malam, benar-benar merenungkannya. Sehingga firman itu menjadi pelita bagi kaki kita, menjadi terang dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih saudaraku.